Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faros Amar Abdullah dari kelas 3IA 21 Universitas Gunadarma. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan proyek Artificial Intelligence yang telah kami buat. Proyek ini merupakan syarat ujian Lab TI pengantar kecerdasan buatan. Judul yang kami ambil untuk proyek ini adalah Age and Gender Detection. Untuk lebih lanjut, kita akan masuk ke materi. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan kenapa kami mengambil judul Age and Gender Detection sebagai proyek kami. Nah, tujuannya adalah karena di zaman milenial sekarang ini, anak muda maupun orang dewasa gemar sekali melakukan pengujian terhadap sesuatu yang menghasilkan informasi pada seseorang. Nah, dan kami ingin mengetahui seberapa baik prediksi yang dilakukan oleh EA yang kami kerjakan dalam melakukan prediksi yang difokuskan untuk gender dan umur. Lalu alasannya, karena itu kami membuat suatu program yang dapat mendeteksi umur dan gender seseorang hanya dengan mengupload sebuah foto. Materi, apa itu EA? EA adalah kecerdasan buatan. Merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pemanfaatan mesin untuk memecahkan persoalan yang rumit dengan cara yang lebih manusiawi. Biasanya dilakukan dengan mengikuti contoh, karakteristik, dan analogi berpikir dari kecerdasan manusia dan menerapkannya sebagai algoritma yang dikenal oleh komputer. Dan komputer juga dibekali pengetahuan yang mempunyai kemampuan untuk menalar. Kelebihan dan kekurangan pada EA. Kelebihannya bersifat permanen, tidak berubah tergantung pada sistem komputer yang terprogram. Dapat menyimpan sebagai informasi atau data tanpa adanya batasan. Cepat dan akurat. Kemampuan memecahkan masalah yang kompleks, bisa menduplikasi dan mentransfer suatu kemampuan dengan mudah dari suatu komputer ke komputer lain. Penggunaan tanpa adanya batas waktu. Ini karena EA tidak mengenal rasa lelah dan bosan. Lalu kekurangannya, kecerdasan yang ada pada EA tergantung pada apa yang diinput oleh si pemrogramer. Jadi hanya terbatas apa yang diinput dan apa yang dilatih. Tidak memiliki common sense. Nah, lalu tidak memiliki kemampuan pengembangan pengetahuan. Dan ini juga tergantung dari sistem yang dibangun. Mulai ke materi yang ada pada proyek kami. Itu adalah face recognition. Face recognition ini atau deteksi wajah merupakan teknologi kecerdasan buatan yang dapat mengidentifikasi wajah manusia dalam gambar digital, baik foto maupun video. Teknologi deteksi wajah dapat digunakan di dalam bidang yang beragam, termasuk di dalam industri keamanan, biometrik, penegakan hukum, dan hiburan secara real time. Melalui fitur deteksi wajah dengan kecerdasan buatan ini juga dapat diidentifikasikan nama, umur, jenis kelamin, emosi yang dilihat dari ekspresi wajah. Deteksi wajah mampu memetakan wajah individu secara matematis dan menyimpan data tersebut sebagai face print. Selanjutnya ada age prediction. Nah, age prediction dengan program ini memiliki gambaran apakah mereka berusia 20 atau 30-an. Karena dibagi per node dalam proyek yang telah kami buat. Nah, lalu ada dataset yang telah dibuat memiliki 8 kelas dan dibagi ke dalam kelompok usia sebagai berikut. 0 sampai 20. Ini ya. Maaf. Nah, ini 0 sampai 20, 4 sampai 6, 8 sampai 12 dan seterusnya sampai berakhir dengan 5, 1 sampai 60.
Perlu diingat untuk catatan, prediksi usia dari suatu gambar bukanlah hal yang mudah dipecahkan, karena persepsi usia itu tergantung pada banyak faktor, dan orang dengan usia yang sama mungkin terlihat sangat berbeda dari belahan dunia manapun. Lalu gender detection. Nah, dengan adanya teknologi yang berkembang dengan artificial intelligence, gender detection merupakan pengenalan atau pendeteksi pada jenis kelamin seseorang. Dengan hanya menggunakan foto wajah, kita bisa mendeteksi apa jenis kelamin orang tersebut dengan node pria dan wanita. Biasanya gender dispesifikasikan dengan panjang rambut dan rasio wajah untuk perempuan dan wanita. Kita masuk ke projectnya. Project dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python yang dikerjakan pada Google Colab. Untuk projectnya sendiri dikerjakan oleh Faraz Amar Abdullah, saya sendiri, Muhammad Rizky Maulana, dan Reza Faturrahman. Baiklah, kita mulai. Pertama, kita import data serta modul untuk projectnya. Tanda seru Git. Ini adalah fungsi mengimport data dari GitHub dengan perintah Git. Dari link ini berisi foto-foto yang telah diupload. Dan nantinya foto tersebut akan diprediksi yang akan sebagai bahan prediksi untuk umur dan gender. Lalu selanjutnya ada download modul dari Google Drive. Itu dengan perintah gdown dari link tersebut. Nah, nama modul tersebut model and wake dengan format zip. Lalu ada perintah unzip model and wake. Ini adalah untuk men-unzip karena masih berformat zip. Misalkan kalau rar nanti akan di ekstrak. Contohnya di ekstrak. Setelah import data dan modul, kita masuk ke main programnya. Pertama ada import library pada Python. Itu ada CV2 yang akan diinisialisasi sebagai CV ini. Itu berfungsi untuk mendeteksi gambar. Lalu ada import math untuk perhitungan aritmatika, import time untuk fungsi waktu, dan from Google Colab Patch import CV2 imshow itu untuk mencetak output gambar. Oke, kita mulai. Pada blok program ini ada deklarasi fungsi getFacebox. Nah, ini untuk membuat frame kotak yang menandai wajah dengan menyesuaikan tinggi dan lebarnya. Dengan frame OpenCV ini sebagai pendeteksi gambar tinggi dan lebar. Nanti kotak tersebut akan menandai wajah dengan prediksinya. Lalu UI ini mengatur ukuran dan tata letak dari frame yang menandai wajah agar sesuai dengan wajahnya. Ini nih. Nah, ini untuk pendeteksian wajah dan prediksi penempatan frame kotaknya agar sesuai dengan wajahnya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, selanjutnya ada deklarasi variabel yang berisi isi modulnya tadi dengan face proto dan face model itu khusus untuk face detector, dan egg proto dan egg model untuk egg detector, gender proto dan gender model untuk gender detector. Nah, semua dipisah agar semua kebagian fungsinya. Setelah deklarasi variabel selesai yang berisi isi modul tadi yang telah di-download dan diekstrak, lalu ini adalah gender list yang dibuat. Ada 8 kelas atau 8 nodes yang dibuat ini untuk umur
ada 0 sampai 2, 4 sampai 6, 8 sampai 12 dan seterusnya 51 sampai 60. Selanjutnya ada gender list. Hanya 2 node, male dan female. Bila sudah, kita akan load network, menyatukan umur ya umur, gender ya gender, dan face dan ya face. Nah, deklarasi variabel tadi yang sudah berisi modul-modulnya akan disatukan menjadi EggNet ya, khususnya untuk umur EggNet, CV, DDN, ReadNet. Nah, ini untuk deteksi gambarnya, sama dengan gender yang berisi khusus untuk deteksi gender, dan wajah untuk gambar deteksi wajah untuk model dan foto semuanya dengan padding 20. Lalu ada fungsi Egg Gender Detector Frame. Ini read frame. Ini akan membaca real time semua gambar yang tadi diimport, yang dari GitHub tadi. Itu dibaca satu persatu. Nah, bila sudah, akan di print. Ini dari foto-foto yang tadi ini akan dibuat menjadi frame-frame yang tadi dicocokkan dengan wajah, lalu prediksi umur dan gendernya itu dikerjakan. Ini untuk ngeprint outputnya. Nah, return frame face, berarti kembali ke frame face. Nah, pokoknya ya ini difungsikan untuk menempelkan label umur, frame dan gender pada foto yang telah diimport tadi. Nah, bila sudah semuanya, kita akan langsung mencetak outputnya dengan input sama dengan CV imread image 22, nomor 22 pada sini ada. Nah, kita akan memanggil sesuai nama gambar yang ada pada GitHub yang kita import. Output Egg Gender Detector. Nah, tadi ini. Nah, ini Egg and Gender Detector. Input dan CV2 imshow output. Ini untuk menempelkan label-labelnya ini, kotak hijau dan gender prediksi umur, dan CV2 imshow untuk outputnya tadi dari library yang sudah di import sebelumnya. Frame-nya sesuai dengan wajah dengan fungsi tadi adalah Najwa Shihab, female, kisaran umur 21 sampai 30. Lalu selanjutnya foto para praktikan yang mengerjakan project. Itu ada saya sendiri, Faras Amar Abdullah. Ini kegedean karena foto formal. Itu male, egg dan gender itu kisaran 15 sampai 20. Lanjut ke Reza Fatur Rahman, image 4. Itu male, umur kisaran 21 sampai 30. Dan Rizky Maulana sama male, umur kisaran 21 sampai 30. Nah, sekarang kita coba dengan yang umurnya 30, yang terlihat 30 ke atas. Itu ada Donald Trump dengan image ke-18. Pria dengan kisaran umur 51 sampai 60. Berarti kelas terakhir. Dan ada Narendra Modi. Itu image ke-19. Sama seperti Donald Trump, dia di kelas terakhir, kisaran 51 sampai 60. Nah, kenapa umur pada saya dan praktikan yang lain telah berbeda? Pertama, tadi sudah saya bilang prediksi wajah bukanlah hal yang mudah. Misalkan saya pakai foto lain, mungkin saja bisa lebih atas dari kelas dari 2130, atau malah lebih tetap
kurang atau malah sama di kelas 21 sampai 30. Itu saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.